Salam sahabat terkasih, 3 prinsip pacaran disetujui orang tua. Jika ketiga prinsip ini menjadi dasar berpacaran, maka orang tua akan menyetujuinya. Sebelum kita lanjut, sangat diharapkan saudara untuk mensubscribe-nya demi mendukung channel ini untuk terus mengeluarkan pengajaran tentang pacaran dan keluarga, sehingga banyak anak-anak Tuhan yang diberkati dan diperlengkapi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati bagi saudara yang sudah subscribe. Saya berdoa keluargamu, hidupmu diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Ada sebagian hamba Tuhan melarang pacaran. Ada sebagian hamba Tuhan menyetujui pacaran. Bahkan sebagian besar para orang tua sangat melarang anaknya untuk berpacaran. Kenapa hal ini terjadi? Hamba Tuhan yang melarang berpacaran memang mereka berdasarkan firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan, di dalam kitab suci, tidak ada ditulis tentang berpacaran. Yang ada ditulis di sana tentang dijodohkan atau tunangan. Jadi dari standar itulah mereka menetapkan bahwa tidak ada istilah berpacaran di dalam kekristenan. Hamba Tuhan yang lain yang menyetujui tentang berpacaran, mereka juga memakai firman Tuhan. Mereka berkata, di dalam kitab suci tidak ada larangan untuk berpacaran. Memang yang satu berkata tidak ada perintah untuk pacaran, yang satu berkata tidak ada larangan untuk pacaran. Di mana kedua-duanya yang benar? Kedua-duanya semuanya benar. Tuhan tidak mempermasalahkan pacaran atau tidak pacaran, karena Tuhan sudah belajar dari kegagalan Adam. Walaupun Adam itu dipertemukan oleh Tuhan sendiri, tapi kalau salah menjalani di dalam pernikahan, maka mereka yang dipertemukan dengan siapapun, atau yang ditunangkan, atau yang berpacaran, semuanya tidak ada faedahnya jika nantinya di dalam pernikahan salah menjalankan fungsi masing-masing. Bagi saudara yang ingin memperlengkapi diri dengan pengetahuan membangun pernikahan yang bahagia, saudara dapat melihat video saya yang di sini. Jadi perbedaan boleh pacaran dan tidak boleh pacaran itu terjadi karena pemahaman yang berbeda tentang pacaran. Jika pacaran yang saya sampaikan ini menjadi standar orang di dalam pacaran, maka orang tua pasti menyetujuinya. Apa prinsip yang pertama di dalam pacaran? Prinsip pacaran disetujui orang tua. Yang pertama, kita belajar dari kisah Adam dan Hawa. Tuhan menciptakan mereka di usia yang sudah siap menikah. Tuhan tidak menciptakan mereka di usia anak-anak, usia SMP, SMA, atau usia yang masih sekolah. Tapi Tuhan menciptakan di usia yang sudah siap untuk menikah, siap untuk membangun rumah tangga. Dari sini prinsip pacaran itu adalah persiapan untuk menikah. Persiapan untuk menikah. Jadi pacaran itu bukan untuk main-main, bukan untuk coba-coba atau karena malu diledekin temannya. Truk aja gandengan, masa kamu tidak? Karena malu diledekin seperti itu, mau nggak mau pacaran. Supaya ada gebetannya, supaya ada gandengannya, supaya tidak kesepian. Ini prinsip yang salah. Jadi pacaran itu bukan untuk mengisi kekosongan hidup. Si laki-laki pacaran ingin mengisi kekosongan hidup. Si perempuan pacaran ingin mengisi kekosongan hidup. Kalau sama-sama kosong bertemu, bagaimana bisa saling mengisi? Hasilnya ya kosong. Yang benar itu adalah pacaran itu persiapan untuk menikah. Bagi saudara yang masih sekolah, yang masih SMP, SMA, atau yang masih kuliah,
Kalau saudara belum siap untuk menikah, janganlah berpacaran, karena itu akan mengganggu semuanya. Karena masa pacaran adalah masa persiapan untuk menikah. Sedangkan saudara masih sekolah, biaya hidup masih ditanggung oleh orang tua. Bagaimana ini mempersiapkan untuk menikah? Yang ada semua terganggu, orang tua terganggu, studimu terganggu. Jadi yang sangat diperbolehkan untuk berpacaran itu adalah bagi mereka yang sudah siap secara usia, sudah dewasa. Kalau orang itu sudah dewasa secara usia, jangankan dilarang, orang tua pun akan memaksa saudara untuk menikah. Nyong, pasanganmu mana? Nyong, kapan nikah? Kenapa orang tua maksa untuk menikah? Kenapa orang tua maksa supaya anaknya punya pasangan atau punya pacar? Karena secara usia sudah matang, secara usia sudah waktunya untuk menikah. Kalau sudah waktunya, orang tua pasti mendukung, tidak akan melarangnya. Justru akan mendorong, memaksa. Setiap hari akan bertanya, kapan nikah? Setiap hari akan bertanya, mana pasanganmu? Keluarga yang lain juga demikian, mana pasanganmu? Mana pasanganmu? Kapan menikah? Seakan-akan pertanyaan itu adalah pertanyaan yang menakutkan bagi saudara. Kenapa keluarga yang lain mendukung supaya pacaran, supaya segera menikah? Karena secara usia sudah matang. Tapi kalau masih anak-anak, SD, SMP, cabe-cabean, SMA atau kuliah, di mana seluruh hidupnya masih dibiayai oleh orang tua, pastilah dilarang keras berpacaran. Tunggu saudara punya penghasilan sendiri dulu, dan engkau sudah matang untuk siap menikah, maka semuanya akan mendukungmu untuk berpacaran. Jadi prinsip yang pertama adalah persiapan untuk menikah. Poin yang kedua adalah sepadan. Sepadan tidak ada hubungannya dengan yang putih harus dengan yang putih, yang hitam harus dengan yang hitam, suku A dengan harus suku A, yang kaya harus dengan yang kaya, yang miskin harus dengan yang miskin. Itu tidak ada hubungannya dengan kata sepadan. Sepadan itu tidak ada arahnya ke sana. Tapi sepadan itu berbicara tentang satu iman, satu tujuan. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan menciptakan mereka dengan satu kepercayaan, dengan satu iman. Mereka sama-sama menyembah Tuhan yang sama. Si Hawa berjalan dengan Tuhan, si Adam berjalan dengan Tuhan. Hari-hari mereka menyembah Tuhan dan mempercayai Tuhan yang sama. Itulah yang dikatakan satu iman, bukan satu agama. Kalau satu agama ini masih luas sekali. Karena banyak sekali orang yang berstatus agama Kristen, tapi kehidupannya belum Kristen. Kalau yang satu sudah kehidupannya Kristen, yang satu belum kehidupannya Kristen, tapi agama Kristen, ini kedukun iya, jimat-jimat iya, segala kejahatan masih dilakukan, narkoba, main perempuan. Nah, ini bukan satu iman, tapi satu agama. Yang satu iman itu dimaksud adalah benar-benar sudah sama-sama berjalan dengan Tuhan. Seperti Adam dan Hawa sama-sama berjalan dengan Tuhan. Si Adam dapat menikmati kerohaniannya si Hawa. Si Hawa dapat menikmati kerohaniannya si Adam. Sehingga untuk berjalan bersama Tuhan itu bagi mereka nggak terlalu sulit, bisa saling tolong-menolong karena kerohaniannya masih seimbang. Jadi pacaranlah dengan orang yang satu iman, bukan satu agama. Satu iman, sama-sama beribadah, sama-sama mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, dan satu tujuan. Jangan sampai tujuannya berbeda-beda.
Kalau di dalam pacaran saja visinya sudah berbeda, tujuannya sudah berbeda, ini jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan, ini akan berbahaya di dalam menjalin hubungan di dalam pernikahan. Kenapa berbahaya? Karena tujuannya beda, visinya beda, otomatis cara membangunnya juga akan berbeda. Karena Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu bukan beda tujuan, satu tujuan. Yaitu di mana Tuhan menciptakan Adam dan Hawa untuk mengerjakan dan memelihara Taman Eden, satu tujuan. Demikian juga di dalam membangun hubungan harus dengan satu tujuan. Pastikan si perempuan ini satu tujuan dengan si laki-laki. Kalaupun si perempuan tidak satu tujuan, si perempuan ini harus mau mensupport atau mendukung tujuan si laki-laki. Atau bisa juga yang si laki-laki yang mensupport tujuan si perempuan. Apa tidak salah, Pak? Laki-laki yang mensupport tujuan si perempuan. Tidak salah. Karena di zaman sekarang ini banyak para wanita yang lebih smart, lebih energik di dalam bekerja, di dalam mencari nafkah. Jadi sangat oke kalau dia menjadi leader di dalam bekerja. Tapi nanti kalau sudah menikah, tetap dia sebagai penolong di dalam rumah tangga. Di pekerjaan, dia memang harus leader, itu sangat oke. Yang penting ini satu tujuan. Kalau satu tujuan untuk menjalani kehidupan ini, untuk menjalani tekanan atau permasalahan nantinya, itu sangat mudah diatasi karena satu tujuan. Jadi pacaran itu prinsip yang kedua adalah sepadan. Sama-sama orang yang menyembah Tuhan berjalan bersama Tuhan. Poin yang ketiga adalah menjaga kekudusan. Di poin inilah semua orang tua melarang keras anak-anaknya berpacaran. Kenapa melarang keras? Karena takut anak-anaknya tidak menjaga kekudusan. Bisa saja orang tua dulu berpacaran melakukan hal yang salah, tidak menjaga kekudusan. Sehingga hal yang salah itu takut terulang lagi kepada anak-anaknya. Oleh sebab itu, dilarang keras. Karena hampir semua orang mengartikan pacaran itu sebagai tanda izin bahwa dia boleh menggandeng, memeluk, mencium, dan melakukan yang lain lagi sesuka hatinya dan kapanpun. Padahal pacaran yang dimaksud tidak ada hubungannya dengan ciuman, pelukan, gandengan, atau hal-hal yang lain lagi. Itu tidak ada hubungannya dengan pacaran. Ciri-ciri pacaran bukan itu namanya ciri-ciri orang nafsu. Ciri-ciri orang pacaran itu menjaga kekudusan, menjaga kehormatan pasangannya. Kalau orang itu benar-benar mencintaimu, benar-benar menyayangimu, kalau si laki-laki itu benar-benar menyayangimu, mencintaimu, dia akan menjaga kekudusanmu. Dia akan menjaga kesucianmu. Dia takut kalau terjadi sesuatu di luar nikah, orang tuanya dipermalukan. Orang tuamu dipermalukan. Semua keluarga besar dipermalukan. Dia akan menjagai itu kalau dia cinta. Tapi kalau dia berkata dia cinta lalu dia sesuka hatinya memeluk, sesuka hatinya mencium, menggandengmu di depan umum, itu bukan cinta, itu nafsu. Jadi kalau tidak boleh ciuman, tidak boleh pelukan, tidak boleh gandengan waktu pacaran, apa bedanya dengan bersahabat? Apa bedanya dengan teman? Pacaran adalah pacaran, sahabat adalah sahabat. Pacaran itu untuk menuju pernikahan, untuk persiapan pernikahan, bukan semi pernikahan. Banyak orang berpacaran itu melakukan kehidupan berpacaran seperti orang yang sudah menikah.
Apa yang dilakukan di pernikahan dilakukan di dalam berpacaran. Ini adalah kesalahan fatal. Kalau ini konsep dalam berpacaran, tentulah semua orang pasti melarang berpacaran. Jangankan agama, jangankan orang tua, orang lain yang melihat perbuatan seperti itu pun sangat dilarang, apalagi orang tua. Jadi berpacaran itu tidak ada hubungannya dengan hal-hal nafsu seperti itu. Berpacaran itu justru semakin menjaga kehidupan pasangan masing-masing, menjaga nama baik si laki-laki, menjaga nama baik si perempuan. Dengan berpacaran, si laki-laki makin giat bekerja, si perempuan makin giat bekerja. Dengan berpacaran, orang tua masing-masing semakin dihormati, semakin dihargai. Dengan berpacaran, iman mereka semakin kuat di dalam Kristus Yesus, terus berjalan di dalam Kristus Yesus. Jadi itulah prinsip di dalam berpacaran. Di poin yang ketiga ini, dalam menjaga kekudusan, taruhlah hatimu kepada pasanganmu itu maksimal 50%. Jangan taruh semuanya. Kalau orang sudah menaruh 100%, kalau orang sudah menaruh 100% kepada pacarnya itu bahaya. Dia akan dapat memberikan semua yang dia miliki kepada pacarnya. Kenapa? Dia memberikan cintanya 100%. Tidak. Maksimal 50%. Supaya apa? Kalau nanti tidak jadi, engkau tidak terlalu kecewa. Sakitnya tuh di sini tidak terlalu sakit di situ. Cukup 50%. Nanti kalau sudah menikah baru 100% sepenuhnya cintamu kepada pasanganmu itu, kepada istrimu, kepada suamimu. Tapi selama pacaran, untuk menjaga kekudusan itu, maka yang bisa kita berikan adalah cinta itu hanya 50%. Cintai dia dengan sewajarnya saja. Si laki-laki cintai si wanita itu dengan sewajarnya. Jangan cintamu 100%, si perempuan 30%. Ini namanya seperti cinta bertepuk sebelah tangan. Nggak ada hasil kalau bertepuk sebelah tangan, nggak ada bunyi. 50% saja, sehingga sama-sama saling menjaga nama baik. Tapi kalau sudah pacaran sama-sama 100%, ini terlalu bahaya, masuk kepada hubungan seperti suami istri, hubungan melakukan segala sesuatu sebelum waktunya. Ini bahayanya orang pacaran 100%. Jadi 3 prinsip ini jadikan sebagai standar dalam berpacaran. Kalau 3 prinsip ini sebagai standar dalam berpacaran, engkau menjalin hubungan pun hubunganmu sehat. Orang tuamu pun, orang tuamu ikut bahagia. Keluargamu ikut bahagia. Semuanya ikut bahagia. Ingat 100% ini tuh adalah hanya untuk suamimu, hanya untuk istrimu. Selama pacaran cukup 50% saja. Supaya tidak terlalu sakit hati kalau tidak jadi, atau tidak terlalu banyak pengeluaran kalaupun tidak jadi. Sama-sama dapat menjalani hidup ini. 3 prinsip ini menjadi pegangan hidup orang yang berpacaran. Maka orang tuamu pun akan menyetujui kalau 3 prinsip ini yang menjadi standar dalam berpacaran. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.